Islam tidak menghilangkan marah, Islam tidak menghilangkan emosi, Islam menempatkan marah pada tempatnya. Betul? Ketika agama kita dihina, apakah kita damai? Kalau ada orang damai, agamanya dihina. Kalau ada ulamanya dilecehkan, apakah dia damai? Tidak. Siap bela agama, siap bela ulama. Takbir. Gagal hidup lah. Nah, di sini saya juga mensikapi ini juga mungkin ada andil dari salah satu ini, si Somad ini, yang modal bahasa Arab, gayanya sok paling tahu Islam, kutip ayat tapi nggak tahu maknanya. Yang lucu dia mengatakan itu mati syahid. Itu mati syahid, Pak. Yang lucu ada seorang Somad ngambil sampel perang Uhud. Jadi Pak Somad, Anda ini kalau ngomong tuh hati-hati. Anda ini dianggap orang ulama. Jadi kalau Anda ngomong yang enak-enak aja lah. Ngapain sih Anda ngomong mati syahid di Indonesia? Ini negeri sudah damai kok. Atau mungkin ada kerjasama. Yang benar aja loh Pak Somad. Nah, akibat Anda ini apa? Orang-orang awam ini terdoktrin. Itu yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Salam Nusantara. Banyak yang protes ketika saya membuat video bantahan terhadap anjuran harokah intihariyah dan harokah istishadiyah yang dilakukan oleh Abdus Somad. Bro, saya ajarin kamu untuk pinter ya kepada orang yang protes terhadap saya. Mengapa saya membuat video bantahan ini? Saya ajari tentang how the ideology works, ya. Orang-orang yang tidak terima karena saya membantah video UAS dan melawan videonya UAS ini, saya ajarkan bagaimana ideologi itu bekerja. Maling Filtori ini dibuat di Mesir, ditujukan untuk kebangkitan politik Mesir melawan Gamal Abdul Nasser, presiden Mesir ketika itu. Idarat atau harus dibuat bagi orang-orang Wahabi di Pakistan dan di Afghanistan. Tapi kemudian rujukan itu dipakai di Indonesia. Tentang bom bunuh diri di Palestina. Itu kronologisnya. Lalu saya marah. Jangan katakan bom bunuh diri, tapi katakanlah harokah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Mereka di Palestina tak ada yang bisa menolong. Berhubung ada tragedi di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Adapun dipertanyakan tentang ucapan UAS, sebetulnya ini ucapan lama, namun seringkali diputar ulang ketika UAS ditanya tentang gerakan di Palestina. Maka UAS menjawab, ini bukan harokah intihariyah, tapi ini merupakan harokah istishhadiyah. Ada yang fatal dari pernyataan UAS ini. Terkait pelaporan UAS, ya, pelaporan UAS di mana ada ceramah dari UAS yang menyinggung, yang berisi ceramah menyinggung atau menghina agama, dan kemarin kita juga sudah mulai melakukan proses penyelidikan awal di mana terhadap dilakukan pemeriksaan. Jadi ada pemeriksaan kurang lebih sekitar 6 orang yang kita lakukan pemeriksaan awal. Saya berceramah dalam masjid di tengah orang Islam. Saya jawab menurut hadis Nabi, dilaporkan. Tak takutkah Ustadz Somad? Apa yang kutakutkan sebanyak ini orang membela? kejadian di Polsek Astana Anyar, Bandung, manusia yang tidak bertanggung jawab. Sekalipun dia mengatasnamakan Islam, agama itu punya landasan, yaitu moral atau akhlak. Jadi kalau ada aplikasi agama yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moralitas, maka itu bukan agama, itu kriminal bertopeng agama. Kejadian bom di Bandung itu saya melihat ada satu tulisan di situ yang ada di motor yang membawa bom itu. Dia mengatakan KUHP hukum syirik atau kafir, perangi para penegak hukum setan. Dia mengutip di situ Quran surat Al-Taubah ayat 29.
Inilah mereka sesat memahami kitab suci Al-Quran. Dan ini banyak juga digaungkan oleh beberapa ulama-ulama yang radikal. Mereka menafsirkan ayat sepenggal-sepenggal. Padahal yang sebenarnya ayat itu ditafsir dengan ayat. Kenapa? Karena di antara ayat itu saling menjelaskan. Di antara ayat itu ada keterkaitan. Mustahil di antara ayat ada pertentangan. Dia menukil ayat At-Taubah 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah di hari kemudian. Saya mau batasin satu dulu nih ayat. Semua agama itu beriman kepada Allah dan percaya hari kemudian, hari akhir. Jadi selama orang beragama itu, dia jelas beriman kepada Allah. Tidak ada orang beragama beriman kepada Pak RT atau Pak Lurah. Dan pasti semua orang beragama itu tahu ada hari kemudian, hari setelah mati. Anda bukan Islam, Anda justru menyesatkan Islam, merusak nama Islam. Gagal hidup di dunia, terus dicuci otak-otak oleh kelompok seseorang yang mengatakan apa? Daripada hidup di dunia susah gini-gini, mendingan kamu jihad nanti masuk di surga. Gagal hidup lah. Nah, di sini saya juga mensikapi, ini juga mungkin ada andil dari salah satu nih, si Somad ini. Yang modal bahasa Arab, gayanya sok paling tahu Islam, kutip ayat tapi nggak tahu maknanya. Yang lucu dia mengatakan itu mati syahid. Itu mati syahid, Pak. Yang lucu Anda seorang Somad ngambil sampel perang Uhud. Jadi Pak Somad, Anda ini kalau ngomong tuh hati-hati. Anda ini dianggap orang ulama. Jadi kalau Anda ngomong yang enak-enak aja lah. Ngapain sih Anda ngomong mati syahid di Indonesia? Ini negeri sudah damai kok. Atau mungkin ada kerjasama. Bisa saja loh. Kok nggak ada bahasan yang lain? Bahas bab yang lain. Yang benar aja lah Pak Somad. Lah, akibat Anda ini apa? Orang-orang awam ini terdoktrin. Itu Anda bisa bertanggung jawab itu. Nggak ada itu. Karena ini negara bukan negara agama. Jadi nggak mungkin dong mau pakai hukum Quran. Ya ambil aja isinya. Seperti Pancasila itu murni kandungan Al-Quran. Kita pakai nama Pancasila. Kenapa? Negara ini kesepakatan. Di dalamnya ada banyak agama. Dan itu bisa mensatu fokus kepada Pancasila. Itulah Pak. Jadi jangan suka ngutip ayat sepenggal-sepenggal. Pahami dulu. Nah setelah disitu ayat mengatakan apa? Dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar atau agamanya Allah yang telah diberikan Alkitab. Saya mau tanya Pak, Taurat, Injil, Al-Quran itu kitabullah. Di Al-Quran itu dibilang ahlul kitab. Jadi selama orang masih menggunakan kitab itu, dia tidak kafir. Dia masih merujuk kepada yang Maha Kuasa, Allah, melalui kitabnya. Sudahlah, Anda ini yang terkena doktrin, Anda kembalilah ke NKRI. Anda termasuk kelompok yang sesat. Berpikirlah, masa Anda tega kemarin, mereka punya anak istri semuanya. Hentikanlah saya bilang, ini negeri sudah baik, sudah islami. Nggak usah kutip ayat sembarangan. Akhirnya apa? Anda akan tersesat. Anda akan bersaksi di hadapan Allah. Neraka nggak mau terima, surga nggak mau terima, gentayang nanti Anda. Dan saya minta nih ustadz-ustadz ini yang sok dikit-dikit jihad, sudahlah, Anda nggak usah gambar jihad, nggak usah nyuruh orang lah. Kalau emang Somad, Anda aja berangkat sana. Jangan Anda cuma enak nikmatin Ferrari, rumah mewah. Janganlah. Apa pentingnya Anda duduk di masjid bahas mati syahid? Yang duduk orang cuma orang awam. Harusnya sebelum ngomong Anda praktekkan dulu. Ya semoga mungkin Anda bisa cepat masuk surga. Daripada Anda ganggu negeri ini terus, jangan Anda manfaatkan lah ketenaran Anda ini. Sampaikan hal yang baik. Saya ini lucu kadang-kadang sok bahasa Arab, ijma, ini. Tapi ternyata kopong Anda, Pak. Saya sayangkan aja lah. Seorang estet ternyata Anda nggak bisa membedakan. Ya untuk menghindari penyesatan selanjutnya, seperti skandal Somad ini, kenapa saya tekan Somad? Karena Anda bertanggung jawab. Mungkin sebaiknya segera mungkinlah nih pemerintah. Perlu disegerakanlah nih sertifikasi ini pendakwah. Dan nanti di sertifikasi itu kasihlah keterangan. Apabila mengajak kepada kegaduhan, membawakan ayat-ayat yang belum jelas tentang perang, itu nggak usah disampaikan. Saya tidak hanya Somad aja, ini juga si Felixio itu, siapalah, grup-grup HTI itu. Anda kan pura-pura damai, karena gerakan Anda itu ingin merubah ideologi. Berarti Anda menganggap apa? Syahid melawan ideologi Pancasila. Sudahlah, saya tahu semua nih kelompok-kelompok mereka ini. Soal petentang si Felixio. Saya pikir pemerintah lah harus mencabut itu. Supaya Somad dan Felixio ini CS berhenti bicara. Jangan Anda anggap rakyat yang baik ini, diam ini takut atau diam mendukung Anda. Saya mah khawatir dan nanti suatu saat ada orang emosi justru akan mencederai Anda, Pak Somad dan Pak Felix semuanya.
Kalau sekiranya Anda nggak setuju, Anda silahkan keluar dari Indonesia lah. Pelek pulang ke kampung lah, Somad sono kembali lagi kemana lah. Nggak usah ganggu negeri ini. Saya pikir beginilah, kalau emang kita tuh tidak bisa mencegah, minimal apa? Kita bersuara melawan mereka kelompok radikalisme. Dan apabila Anda temukan dimanapun tempat, sekalipun di masjid, kalau ada gerakan dakwah yang ingin mengajak orang permusuhan, atau mengancam orang, atau suka melabeli kafir, segala sesuatu yang kira-kira mengganggu negara kita yang berasaskan Pancasila, Anda lawanlah, sekalipun di masjid. Itu lebih baik. Kalau Anda nggak bisa, mungkin ya Anda suarakan kepada orang, bahaya dengan ustadz ini, hati-hati, dan Anda ikutin. Karena kalau Anda ikut, Anda akan tersesat. Karena nggak ada jejak Nabi seperti pembicaraan yang Somad. Sekian tayangan video kita kali ini. Mudah-mudahan memberi manfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Tanahku yang ku cintai, engkau